Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Hari ini hari Minggu, kita ada sama-sama di Gereja Cornerstone yang ada di San Francisco. Kita akan memulai segera ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita sejenak. Dengarkan firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat sekalian, kebaktian pada hari ini kita akan mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari dengan bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan dalam buku nyanyian kita nomor 26. Nomor 26, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Nomor 26, mulia bagi Allah. Kita nyanyikan bait pertama, 2 dan 3. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia baginya. Kedua, darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapa pun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia baginya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap
antar anaknya, naplah penebusan mulia baginya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebesaran-Mu, pemeliharaanmu Tuhan. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berada di tempat ini. Oh Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di ruangan ini bukan karena kami lebih baik dari orang di luar sana, bukan karena kami lebih suci dari mereka, tapi karena anugerah-Mu Tuhan, karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Di tempat ini kami hanya doakan buat teman-teman kami yang lain yang tidak berkesempatan datang ke tempat ini. Kami doakan agar mereka tetap dalam pemeliharaan Engkau Tuhan, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang, mereka boleh bersama-sama beribadah dengan kami tempat ini Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan datang ke tempat ini Tuhan, antarkan mereka Tuhan. Berikan mereka keselamatan sehingga mereka tiba di tempat ini, boleh bersama-sama kami menikmati ibadah pada hari ini Tuhan. Oh Tuhan, juga bersyukur kepadamu, Engkau mengirim hamba-Mu yang setia, Bapak Pendeta Roni Haibiur, yang melayani di Kalimantan Barat. Beliau boleh datang ke tempat ini Tuhan, mau men-share bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa yang terjadi di sana sampai detik ini Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang dia share kepada kami, firman Tuhan yang dibawakan pada kami, memberikan pada kami lebih setia kepada Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Kami serahkan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, baik hamba yang memimpin, pianis, demikian juga yang berdoa syafaat dan juga yang membaca Alkitab. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati ibadah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami pertaruhkan ibadah pada hari ini. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan sama-sama membaca bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan nomor 58. Kita akan masuk dalam pembacaan bertanggapan nomor 58. Kalau semua sudah dapat, saya akan membaca pertama dan ayatnya berikutnya pada jemaat kita berganti-gantiannya ada di halaman 744. Di halaman 744. Kalau sudah siap, kita akan mulai ya. Nomor 58, hari-hari Minggu masa sengsara. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara yang tertindas.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan hambaku ini sebagai orang yang benar akan membenarkan Oleh orang hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, karena terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sekian pembacaan kita. Mari saudara, kita akan lanjutkan puji-pujian kita dengan nomor 171. 171. Jalan salib perlu berkorban. Jalan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas mezbah dan api akan membara. Inilah jalan salib. Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Setia sampai matikah engkau? Semuanya dikorbankan sampai memperoleh hidup yang melimpah setiap saat di batimu. Inilah jalan salib. Relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semua padanya, setiakah kau padanya? Tak penting untung atau rugi, pentingkan kehendaknya. Bila kau mau sampaikan semuanya, barulah kau kan implenya. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Jemaat sekalian, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kalau saudara pegang buku nyanyian, ada di dalam halaman 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa.
Hari ini kami semua boleh datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk sembah sujud di hadapan-Mu, untuk muji dan muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita untuk menyembah dan mengucap syukur. Berterima kasih pada Engkau untuk karya keselamatan yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib bagi kami. Engkau memberi keselamatan pada kami. Oleh sebab ini Tuhan, kami semua datang bersuka cita dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Tuhan, hari ini berkatilah setiap kami yang sudah hadir. Berdoa kami teman-teman yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan boleh menaungi kami semua. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa untuk yang mencari pekerjaan dan sebagainya. Biarlah Tuhanlah yang membuka jalan bagi kami semua. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan daripada gereja, daripada akan diselenggarakan Jumat Agung dan Easter Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua, agar kami semua juga boleh membawa orang-orang lain untuk datang percaya kepadamu juga. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk peperangan yang terjadi di Ukraina dan juga Rusia Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan campur tangan, akan terjadi kedamaian daripada kedua negara ini. Dan Tuhan campur tangan, jangan terjadi perluasan daripada peperangan lebih luas lagi, dan jangan terjadilah Tuhan semua pemakaian daripada atom bom dan sebagainya terjadi. Biar Tuhan Engkaulah yang campur tangan Tuhan untuk kedua negara ini. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami berdoa Tuhan dan menyerahkan juga semua COVID-19 Tuhan. Biarlah semua boleh Tuhan tolong agar semuanya ini boleh hilang daripada dunia ini Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terpuji nama Engkau ya Bapa, dan kami berdoa Tuhan dan menyerahkan juga Tuhan semua juga negara Indonesia. Berkati negara ini agar negara ini pun boleh menjalankan pemerintahan dengan takut kepadamu Tuhan. Dan pemerintahan Jokowi juga Tuhan, jauhkan daripada semua kekacauan, dan biarlah perdamaian daripada Tuhan boleh datang kepada negara ini. Dan kami mohon dan berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan Bapa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian 212. 212 sebagai satu tekad kita untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Hidup bagimu. Kiranya pujian ini bukan hanya nyanyian, tapi juga merupakan tekad hati kita, iman kita untuk Tuhan. Hidup bagimu. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut hendakmu, memikul salib ikut Tuhanku. Oh Yesus Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Yang kedua, hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku
dengan Allahku, dan ku bersyukur Kau memanggilku. Ku serahkan semua, ikut Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Bait keempat, saudara. Hidup bagimu sepanjang hidupku, senyum wajahmu jadi milikmu. Ku mau mencari domba yang sesat, bawa mereka ke peluk. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memimpin hambanya yang setia, Bapak Pendeta Roni. Beliau dari Australia melayani di Kalimantan Barat sudah 25 tahun. Dia akan share firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan di sana. Beliau pernah datang sini, saya lupa berapa tahun lalu, tapi pernah ke sini juga ya, dan share, dan banyak teman-teman yang jadi mendapatkan berkat. Dan saya percaya hari ini kita akan mendapat berkat melalui sharing dari Bapak Pendeta ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan ya. Saya undang Bapak Roni. Sorry Pak, permisi. Oke. Thank you. Selamat siang semuanya. Luar biasa saya bisa datang dan bisa membawa firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Ini baik sekali. Saya mau berdoa dulu ya, sebelum kita buka firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hadirat-Mu. Ini luar biasa Tuhan, kami bisa kumpul bersama-sama dan bisa belajar dari Engkau Tuhan. Bisa kumpul dan ada fellowship dengan Engkau dan dengan semuanya di sini Bapa. Terima kasih banyak untuk berkat kami hari ini dengan itu. Dan kami mohon Engkau Yesus untuk bisa buka telinga kami, hati kami untuk bisa terima dari firman Engkau. Terima kasih Engkau percaya kami dengan firman Engkau. Firman Engkau ini benar Tuhan, dan ini hidup Yesus, dan ini luar biasa. Engkau kasih kami kesempatan untuk bisa terima dari Engkau Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Engkau. Kami tahu tidak ada lain Tuhan seperti Engkau, dan kami perlu Engkau tiap hari Tuhan Yesus. So terima kasih ya, sekarang Bapa kami boleh bersama-sama seperti ini dan belajar dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Engkau Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Well, ini sangat baik untuk bisa bertemu kalian lagi. Saya tidak tahu berapa tahun lalu saya di sini, tetapi mungkin 4 atau 5 tahun lalu. Tapi sekarang kita boleh datang lagi, gereja-gereja sudah buka lagi karena COVID masih ada, tetapi peraturan dari pemerintah bilang kami bisa buka lagi dan bisa fellowship bersama-sama lagi. Ini luar biasa. Banyak salam dari semua saudara kami di pelayanan kami. Dan sekarang ada 825 anak di pelayanan kami. Kemarin ada 824. 2 hari lalu ada satu yang lahir lagi. So ini satu cucu lagi. So sekarang saya sudah ada 65 cucu. Haleluya. So ini berkat besar dari Tuhan
untuk aku. So baik sekali. So banyak salam dari mereka, banyak salam dari semua staff di sana juga, lain misionaris di sana juga. Kami sudah saya sudah 27 tahun di Kalimantan Barat, dan saya minta maaf karena bahasa Indonesia saya masih kurang. Saya masih belajar setiap hari. Anak saya, ya mereka pandai sekali dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa kampung-kampung juga. Dan kadang-kadang ketika saya kasih cerita dan mereka bilang, Bapak buat salah dengan kata ini dan kata itu, harus pakai kata ini. Saya bilang, ya mereka lebih cepat belajar itu. Saya tidak, saya sudah tua, tetapi ini susah sekali. Saya orang Australia tetapi pergi ke Belanda ketika saya umur 8 dan pergi ke sekolah di sana. Bapak ibu saya dari Belanda. Saya lahir di Australia tetapi bapak ibu mau kembali ke Belanda ketika saya umur 8 dan saya tinggal di sana 10 tahun. Dan saya belajar bahasa Belanda juga. So setiap tahun saya pergi ke Belanda untuk khotbah di sana juga tanpa pakai bahasa Belanda. So ini sebab itu. Tapi saya tidak pandai atau pintar dengan bahasa-bahasa. Dengan bahasa Belanda juga banyak kali ketika saya belajar saya khotbah di bahasa Belanda dan mereka tertawa juga. So pasti dengan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Penting kita bisa mengerti ya. So amin. Nah lagi ada banyak anak, ya kami tidak pergi ke Kalimantan untuk bantu banyak anak miskin. Ini betul, kami pergi ke sana untuk bawa Injil kepada banyak orang Dayak. Banyak orang Dayak, ya ada banyak orang Dayak keliling pulau Borneo, mereka sudah ada gereja, ya sudah ada banyak denominasi. Tetapi di antara dari pulau itu masih ada banyak orang Dayak, mereka belum tahu siapa Tuhan. Banyak kampung-kampung belum ada gereja, belum tahu siapa Yesus. So ini penting, kami ada hati untuk membawa Injil kepada banyak suku-suku masih jauh dari kota-kota ya. And so kami sekarang Tuhan dia sudah kasih kami 300 hektar tanah di hutan di sana. Dan kami sudah buat ini seperti kota kecil sekarang di sana, ya. And ini baik sekali. So kami sudah ada sekolah sendiri, sudah ada TK, SD, SMP, SMA, dan juga kami mulai dengan sekolah Alkitab tahun lalu juga. So baik sekali untuk lihat banyak orang Dayak. Dulu mereka tidak mampu ke sekolah, sekarang mereka mampu ke sekolah. Karena ada sekolah, Tuhan dia buat sekolah untuk mereka bisa pergi. Ini gratis untuk mereka, mereka tinggal dengan kami karena ini banyak anak, ada banyak orang tua tidak mau anak mereka lagi, ini seperti mereka buang anak mereka. Tapi juga ada banyak anak ada orang tua baik sekali, mereka cinta anak mereka, tetapi mereka tahu kalau anak terus tinggal dalam kampung mereka, jauh dari sekolah, jauh dari kota, dan ini lebih susah untuk mereka. Dan juga setiap kampung ada dukun, dan dukun ada banyak kuasa di sana. Dan otomatis banyak dukun, kalau ada anak perempuan, ya, dan dia sudah umur 9, 10 atau 11 tahun, dan dukun dia ada kuasa untuk bisa seperti jual anak Anda kepada orang tua cowok, bapa dia sudah ada 3 atau 4 istri, tetapi dia mau istri baru lagi dan dia mau anak seperti itu, dan dia beli anak seperti itu dengan berapa babi, ya. Ibu bapa terima berapa babi untuk anak mereka, dan ketika lihat situasi itu dan mereka menikah masing-masing dan tahu anak tidak mau tapi harus, ya, dia umur 10 atau 11 dan dia sudah hamil, dan ini susah untuk lihat itu. Dan ketika dia sudah umur 20, dia seperti orang tua, tidak ada sukacita, tidak ada, lebih susah untuk lihat itu. So ketika saya lihat itu, ketika kami bawa Injil kepada kampung-kampung, ya, ada banyak orang terima Yesus, tetapi ada banyak situasi jelek sekali karena ada banyak kuasa dari dukun di sana dan situasi jelek sekali. Dan kami lihat banyak anak seperti itu, seperti jual mereka, seperti buang anak seperti itu. Kalau bapak ibu dari kampung cerai dan mereka tidak mau anak lagi dan mereka buang anak di hutan, terserah. Ya, kalau anak kuat,
dan pasti mereka hidup. Tetapi kalau anak sakit, mereka masih kecil atau lebih sakit, dan banyak kali mereka meninggal di sana. Dan lain orang tidak peduli, meninggal terus. So ini susah sekali untuk lihat. Saya masih ingat ketika saya lihat banyak situasi seperti itu, saya pulang dan nangis, dan saya bilang, Tuhan, ini susah sekali. Ya, bagaimana saya bisa bawa Injil kepada orang, ya, dan bilang, ya Tuhan cinta kita, dan Tuhan mau kita juga cinta masing-masing. Tetapi lihat situasi dari anak seperti itu susah sekali. Apa solusi untuk itu? Dan Tuhan dia bilang, saya harus bawa semua anak ya saya dapat di hutan di sana, bawa ke rumah kami. So kami mulai dengan itu, tidak ada uang untuk itu, tetapi Tuhan dia bilang, kamu bawa mereka dan saya bisa tolong dengan uang. So ini sampai hari ini sama seperti itu sekarang. Ya, saya tidak tahu ini berapa uang masuk setiap bulan ya di pelayanan kami, tetapi selalu Tuhan dia kirim cukup untuk bayar semua ongkos. Ya, sekarang ada 900 orang harus kasih makanan setiap hari. Ya, dan bayar sekolah mereka, kami ada sekolah sendiri, tetapi harus bayar banyak hal-hal di sana. Kami masih terus buat banyak bangunan asrama dan klinik dan jalan dan listrik dan air dan semua hal itu, ada gas, banyak ongkos itu. Tapi Tuhan dia kirim cukup tiap bulan, tidak lebih banyak, tidak kurang, tetapi selalu cukup untuk bayar semua ongkos. Ini luar biasa untuk lihat bagaimana Tuhan dia bantu kami setiap bulan. Karena ya, perlu iman saja, perlu iman dan tahu Tuhan, dia Bapa kita. Dan kalau dia panggil kita untuk buat pelayanan atau ikut rencana dia, dan kita tidak harus takut, ya. Kalau dia bilang itu, dan kita harus mendengar kepada dia. Ya, ini penting sekali. So kami ada banyak anak. Nah, saya kasih contoh dengan satu anak tahun lalu dia masuk ke pelayanan kami. Nama dia Julian. Julian dia umur 7 dan lebih susah untuk lihat dia masuk ke pelayanan kami. Dia takut sekali, dia kurus sekali, dia lapar sekali, dia sakit. Ya, dia masuk dan waduh susah. Tetapi saya datang kepada dia dan saya peluk dia dan saya bilang, selamat datang ke pelayanan kami, ke rumah kami. Dan situasi dari dia, bapak ibu dia cerai saja. Mereka cerai dan karena bapak ibu mau menikah lagi dan istri baru atau suami baru tidak mau anak lagi. Mereka buang anak seperti itu. Nah, dengan Julian, mereka tidak buang ke hutan, tetapi mereka kasih om dia. Dan om dia tidak mau dia juga. Dia tidak peduli untuk Julian, tidak mau dia juga. So dia seperti kirim dia ke tambang emas. Ya, harus kerja di sana untuk makanan. Dia tidak peduli. So ini seperti dia jual itu kepada orang di sana. So Julian umur 7 tahun, dia sudah harus kerja di hutan di sana di tambang emas. Nah, tambang emas tidak sama seperti di Amerika ya, dengan banyak mesin besar, tetapi dengan hal-hal kecil saja, dengan skop atau dengan cangkul atau hal-hal itu saja. Saya masih ingat berapa tahun lalu kami pergi dari satu kampung ke lain kampung dengan kotak dengan banyak obat dalam itu, dan dengan Alkitab kami, dengan tas pakaian kami, dan kami ada parang, dan kami pergi dan potong ya, buat jalan tikus dari satu kampung ke lain kampung ya. Dan suatu kali dan saya lihat bertemu banyak motor 20-30 motor parkir bersama-sama. Sudah lama di sana saya lihat, karena bisa lihat ada banyak hal-hal di atas itu. Sudah lama di sana, dan saya bilang ke anak saya bilang, kenapa di motor itu mereka curi itu dan parkir di sini dan mungkin nanti jual itu. Dan mereka bilang, bukan Pak, ada tambang emas di sini, pasti ada. Mereka buat satu lubang besar, dan mereka sudah buat itu, dan mereka mulai dengan buat terowongan ya, kiri kanan dan semua hal itu. Dan kadang-kadang terowongan akan runtuh. Ini runtuh dan semua orang kerja dalam itu mereka semua mati. So mereka tidak keluar lagi. Karena itu semua motor ya mereka ini gratis untuk orang pakai sekarang karena semua orang sudah mati.
Nah, Julian dia kerja dalam tempat seperti itu. Dan dia sudah kurus seperti saya sudah bilang, dan dia terima gaji untuk dia 1 piring makanan saja. Tiap hari ini gaji untuk dia. Satu piring makanan setiap hari. Dan ada orang tua dia mulai dengan kerja di sana juga dan dia bertemu Julian. Dan dia pikir, waduh ini susah untuk anak kecil seperti itu kerja di sini. Pasti ini tidak tempat untuk dia. Ya, saya tahu kampung, saya tahu pelayanan untuk dia. Dia ingat pelayanan kami. So dia bawa Julian ke pelayanan kami. Dan ketika dia datang dan saya bertemu dia, aduh susah sekali untuk bertemu dia. Tapi saya peluk dia takut sekali. Saya pikir ini pertama kali dia bertemu orang barat ya, dengan hidung panjang dan dia ya seperti itu. Tapi saya peluk dia dan saya bilang, waduh selamat datang ke pelayanan kami ya. Dan ini tidak lama, berapa hari depan itu dia senyum sekali. Dia bahagia sekali, kenyang sekali. Wah dia ada sukacita, penuh dengan sukacita. Ya, dan setiap kali dia pergi ke sekolah dan pulang dan dia cerita besar kepada saya ya. Dia sudah belajar ini, belajar itu. Waduh, dia heran sekali dan ada banyak gembira ya. Ini luar biasa untuk dengar dia, untuk lihat dia bahagia sekarang. Ya, dan setiap pagi kami selalu, saya bangun jam 4. Dan lain orang jam 5 dan setengah 6 kami selalu berdoa bersama-sama. Anak kecil juga setiap orang mereka ya, bangun dan kami kumpul untuk berdoa sebelum kita kami mulai dengan hari yang baru. Dan ada anak kecil mereka semua pergi ke aula kecil untuk berdoa dan orang besar mereka pergi ke aula besar untuk berdoa. Tapi Julian lebih cepat. Dia mau belajar banyak. Ketika dia tahu ada Yesus, dan Yesus dia cinta dia, dan dia dengar banyak cerita itu, banyak informasi itu, dia terima Yesus dalam hidup dia. Wah, dia bahagia sekali dengan itu. Dan dia berdoa terus. Waduh, kadang-kadang saya harus bilang, oke, boleh berhenti sekarang ya dengan doa. Karena dia terus berdoa untuk setiap negara seluruh dunia, berdoa untuk semua orang, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk semua. Dia terus berdoa. Oke, terima kasih Julian. Ya, kasih ya lain orang kesempatan juga ya. Ya, tapi dia ada banyak gembira ya, penuh dengan sukacita, luar biasa untuk lihat dia. Dan sebelum saya datang ke sini, dia bilang, "Bapak, besok saya boleh pemimpin doa." Ya, saya bilang, "Wah, luar biasa. Ya, pasti kamu baik dengan itu." Dan dia bilang, "Saya pakai ayat apa?" Saya bilang, Kamu tanya Roh Kudus untuk pakai ayat apa? Ya, kamu ada tanggung jawab untuk itu sekarang. So dia pergi ke kamar tidur dia dan dia berdoa di sana dan dia keluar dan dia bilang, "Sudah ada Pak, sudah ada." Saya bilang, luar biasa. Ketika ya besok datang ya, hari baru datang dan dia boleh pemimpin doa dan saya ikut dan dengar dia luar biasa. Dia ada berani sekali. Ya, dia berdiri dengan mikrofon itu dan dia bilang, "Ayo semua anak berdiri, mari kita berdoa sekarang." Dia bilang, "Mari kita berdoa untuk Korea Utara. Korea Utara, semua saudara kita di sana semua, ya mereka tidak bebas seperti kami di sini. So kami harus berdoa untuk mereka dan bantu mereka dan tanya Roh Kudus untuk bantu mereka, kasih mereka kuasa dan mereka bisa kumpul bersama juga dan hal itu." Dan dia bilang, "Ayo, mari kita berdoa." Dan mereka semua berdoa dengan suara dari semua anak. Wah, dan dia bilang, "Oke, sekarang kita berdoa untuk Israel." Dan dia berdoa untuk Amerika. Wah, luar biasa untuk dengar dia seperti itu ya. Dan saya pikir, wah, tidak lama lalu dan dia masih kerja di tambang emas. Dan sekarang dia sudah terima Yesus. Pasti nanti dia atau sudah seperti orang evangelis ya. Dan saya bilang kepada Tuhan, "Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Engkau panggil kami berapa tahun lalu untuk datang ke Kalimantan dan beli tanah di hutan di sini untuk buat tempat seperti ini sekarang dan ini untuk banyak anak dan banyak orang muda bisa datang dan tinggal di sini dan bisa bertemu Engkau di sini Tuhan dan siapkan hidup mereka untuk bisa membawa Injil kepada semua suku-suku sekarang." Luar biasa. Ya, sekarang kami sudah ada banyak church planter di sana ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu atau
orang muda atau keluarga, kami kirim mereka ke hutan di sana untuk bisa mulai buka gereja di kampung-kampung. Ya, dan mereka tinggal di sana. Tidak kadang-kadang kirim mereka ke sana, tetapi mereka tinggal di sana. Ya, karena saya sudah lihat berapa tahun lalu, kalau pergi ke sana saja untuk 2-3 hari saja dan pulang lagi dan bilang kepada mereka 2 minggu depan saya kembali, dukun ada banyak kuasa. So ketika kamu di sana dengan Injil, mereka ikut Yesus. Kalau kamu sudah pulang dan mereka ikut dukun lagi. Ya, karena susah ikut Yesus kalau lain orang tidak di sini. So saya bilang, oke, tidak bisa seperti itu. Kalian harus pindah ke sana, harus tinggal di sana. Nah, susah sekali untuk mereka karena banyak tempat tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak ada tempat obat atau hal itu. So susah sekali untuk mereka. Tapi saya bahagia sekali ya orang dari pelayanan kami mau tinggal di sana. Mereka bilang kami sudah ada Yesus. Kalau kami mati besok, kami tahu kami pergi ke surga dan bisa tinggal dengan dia selama-lamanya. Tetapi ada banyak orang masih hilang. Banyak orang sekarang masih hilang dan mereka perlu tahu itu. Ya, so sekarang kami sudah ada berapa dukun. Ya, dulu mereka dukun, sekarang mereka sudah orang Kristen. Mereka sudah terima Yesus. Mereka sudah tolong dengan buka gereja lain juga. Ini dukun dulu. Sekarang sudah ada Yesus. Mereka memuji Tuhan sekarang. Ini luar biasa untuk lihat itu. Ada mujizat sekarang, saudara-saudari, ya di Kalimantan, seluruh Kalimantan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka juga. So baik sekali untuk lihat dan tahu itu. Ya, sekarang saya mau baca firman Tuhan dulu. Dan saya mau minta Pak Tony kalau bisa datang untuk baca dari Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Okay. That's okay. Ya. Lukas 8 ayat 43. Okay. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Oke. Can I have this back? Yes, please. Terima kasih. Kalau kita lihat di dunia ini sekarang ada ya banyak masalah. Tadi kami sudah berdoa untuk banyak situasi di dunia. Ya, ada perang sekarang di Ukraina dengan Rusia, dan kita sudah berdoa untuk banyak orang di sana. Di Rusia juga, tapi Ukraina juga. Ini susah untuk mengerti perang itu, ya susah. Tapi di Yemen masih ada perang juga, dan di Syria juga situasi dengan Israel dan semua tetangga di keliling mereka juga susah sekali. Tapi ini realitas. Sekarang ada banyak masalah. Ini seperti ini tambah setiap tahun tambah lagi. Sekarang dengan COVID sudah berapa tahun COVID ya buat banyak masalah seluruh dunia. Ya di Indonesia juga banyak masalah dengan COVID. Di Kalimantan Barat lebih banyak. Ya, kalau kamu orang dari pemerintah ya tidak ada kerja lagi, dan mereka masih kasih gaji. Tetapi kalau kamu kerja di pabrik,
ya atau lain tempat, dan orang harus pulang, mereka tutup semua, orang harus pulang dan mereka tidak ada gaji. Ya, dan kalau tidak ada gaji tidak bisa beli makanan. So banyak orang miskin, sudah miskin. Mereka tidak ada savings account ya di bank, tidak ada uang di bank atau hal itu tidak ada. So mereka tidak ada uang, so tidak ada uang dan tidak bisa beli makanan. So kami sudah lihat banyak orang sudah meninggal bukan dari COVID tetapi karena tidak ada makanan. Lebih sedih sekali untuk lihat itu. Dan saya kadang-kadang kecewa sekali dengan berapa orang karena ini seperti berapa orang tidak mau COVID selesai. Mereka mau terus COVID karena mereka bisa buat ya banyak, jual banyak barang-barang mereka dan buat banyak uang seperti itu. Tetapi mereka tidak pikir untuk lain orang miskin. Ini lebih susah. So kami sudah lihat banyak orang ini susah sekali. Sedih sekali untuk lihat situasi dari itu. Karena COVID, kami yang tahun pertama dengan COVID, kami tidak ada masalah dengan COVID di pelayanan kami. Ya, pelayanan kami ini di hutan. So kami ada pintu gerbang, and so kami tahu siapa masuk dan siapa keluar. Dan pemerintah datang dan mereka bilang mereka bilang semua keluarga harus pulang ke asrama dari pelayanan kami dan harus isolasi di sana. Dan saya bilang, so keluarga semua. Mereka bilang, ya keluarga. So keluarga boleh. Ya keluarga boleh. Saya bilang, oke, ini bagus karena kami satu keluarga besar sekali di sini. So kami tidak ikut itu. Kami tidak mau. Karena tidak ada COVID di sini, saya bilang, so kami tutup pintu gerbang, ya oke, dan kami cek siapa bisa masuk dan siapa keluar. Ya, tetapi kami tidak mau isolasi seperti Bapak bilang, ya, karena tidak ada COVID di sini. Dan mereka bilang kamu harus ada masker dan kamu harus ya ada 6 kaki di antara mereka, ya social distance harus ada itu. Dan saya bilang ke anak, oke, harus social distance, ya tidak boleh peluk lagi. Kemudian saya bisa peluk, hari ini tidak bisa peluk lagi. Dan mereka bilang, kenapa Bapak tidak peluk saya? Saya bilang, karena COVID. Dan mereka bilang, apa itu? Saya bilang, ini virus. Apa virus? Ya, ini seperti bakteri. Di mana mereka? Dan saya bilang, tidak bisa lihat, ini kecil saja. Dan mereka bilang, Bapak tidak mau peluk kami lagi. Saya bilang, mau. Kami ya, mari datang peluk lagi. Ya, saya bilang, oke, kami tidak ikut itu. Tidak perlu itu di sini. So kami tidak ikut. Masker tidak ada juga. So kami kumpul bersama saja, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, ya semua bersama. Sekolah kami masih buka karena kami tidak terima uang dari pemerintah. Ya, so kami tidak harus ikut banyak peraturan dari halal itu. So kami terus buka karena kalau anak di rumah atau anak di kelas sekolah kami ini sama ya. So mereka pasti bisa pergi ke sekolah. So ini lebih baik. Sampai pemerintah datang dan mereka bilang semua guru harus vaksinasi. And karena kalau tidak ada vaksinasi dan mereka tidak bisa mengajar lagi. So saya bilang kalau begitu harus ada vaksinasi. So mereka semua vaksinasi. Dan ketika mereka sudah terima vaksinasi 2-3 hari lewat dari itu, ada berapa guru mulai sakit. So mereka sakit, lain orang tidak sakit. Mereka bawa COVID dalam pelayanan kami. Dan dari waktu itu kami ada 150 orang muda dan orang dewasa mereka terima COVID. Tetapi ketika mereka sakit dengan COVID juga saya bilang kami tidak isolasi kalian juga, bisa pulang dan kami pasti tolong kalian dengan semua hal itu kamu perlu. Dan ada berapa orang mereka sakit untuk 2 hari, lain orang 4 hari, lain orang 1 minggu. Tetapi kami ya semua sembuh lagi, so tidak ada masalah di sana. Kami masih ada hikmat, ya masih pakai hikmat, masih ikut peraturan. Dan kami mengerti, ya banyak orang sudah meninggal dengan COVID. So ini pasti ya cukup serius ya. So kami sudah bilang ke anak harus hati-hati dengan semua hal itu. Ya, saya tidak mau takut, dan saya tidak mau seperti takut sekali dan kami tidak bisa berfungsi lagi. Saya tidak mau itu juga. So tapi harus hati-hati. So
Saya sudah pergi ke, sebelum saya datang ke sini, saya sudah khotbah 2 minggu di Singapura dan 4 minggu di Belanda dan Belgia. Dan karena saya tidak mau tiap kali kembali ke Jakarta dan harus di karantina dulu sebelum saya bisa pulang. Ini sebab saya pakai 3-4 negara sebelum saya pulang. Nah, waktu saya di Belanda dan Belgia, saya bertemu banyak gereja. Saya khotbah banyak gereja di sana dan saya sedih sekali karena banyak gereja seperti ini. Mereka sudah buka, ya boleh buka lagi, mereka masuk dan halal itu. Tetapi ada 2 kelompok dalam gereja. Satu kelompok vaksinasi, satu kelompok tidak vaksinasi. Dan ini seperti mereka tidak suka masing-masing lagi. Banyak kali saya lihat mereka seperti benci masing-masing. Saya sedih sekali untuk lihat situasi itu. Dan saya bilang kepada mereka, ini tidak baik. Kita semua saudara, ya saudara, kita seperti keluarga, kita anak Tuhan semua. Ini penting kita cinta masing-masing daripada benci masing-masing. Bagaimana bukti ini di luar untuk orang kalau mereka lihat kita ya tidak setuju dengan halal itu. Oke, kamu tidak setuju dia terima vaksinasi dan dia tidak setuju kamu ada vaksinasi ya. Dan ada banyak cerita kenapa kamu vaksinasi. Oh, kalau kamu ada iman tidak perlu itu. Dan lain orang ya banyak salah seperti itu. Ayo, susah sekali. Saya bilang Tuhan dia lebih besar daripada vaksinasi itulah. Ya, dia lebih besar dari itu. So, kenapa kalian ada sikap seperti ini? Tidak baik. Harus perbaiki itu. Harus peduli masing-masing. Harus ada cinta masing-masing. Ya, Yesus, ya ini penting. Yesus dia kalau dia lihat situasi itu pasti dia sedih sekali. So mereka sedikit malu saya bilang itu, tetapi saya kecewa sekali untuk lihat itu. Ini pasti di sini tidak ada itu, ini di lain gereja di sana. Tetapi saya masih ingat, saya sedih sekali untuk lihat situasi seperti itu. And so saya bertemu banyak orang takut seperti itu. Juga mereka banyak orang tidak ada sukacita lagi. Ya banyak orang takut sekali tidak bisa berfungsi lagi karena COVID ya. Mereka tidak mau sentuh orang, mereka tidak mau berbicara dengan mereka, tidak mau bantu mereka lagi, tidak ada sukacita lagi juga. Ya mereka stres besar. Ya ini tidak dari Tuhan juga ya. Ini penting sekali kita tahu siapa kita anak Tuhan. Dan Tuhan masih ada kerja untuk kita. COVID atau tidak COVID, perang atau tidak perang, Tuhan dia masih mau kita ada terang dia keluar dari untuk dunia ini. Ya, ini penting sekali. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini bilang gini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini masih untuk kita. Ya pergilah. Kalau ada COVID atau tidak COVID, kita masih harus pergilah. Masih ada banyak orang hilang. Lebih penting sekarang kalau ada banyak masalah seluruh dunia, kita pergilah. Ya. Kalau mau pakai masker silakan, tidak apa-apa. Tapi ini penting kita peduli mereka, ada hati untuk mereka, jangan takut atau khawatir, tetapi harus penuh dengan iman dan dengan berani untuk pergi ke sana karena Roh Kudus ada dengan kita. So ini penting kita ikut. Ya, ada risiko untuk itu, pasti ada risiko, selalu ada risiko untuk ikut Tuhan. Ya, baca firman Tuhan dan lihat semua murid-murid dari Tuhan. Risiko besar untuk mereka, tetapi mereka dengar dan ikut rencana dari Tuhan dan mereka terus membawa Injil kepada orang. Mereka taat Dia, dan kita juga harus taat Dia. So masih harus pergilah, COVID atau tidak ada COVID, kita harus pergilah. Ya. Setiap hari Jumat kami puasa malam ya, makan malam, kami tidak makan. Ya, dan kami semua kumpul bersama-sama untuk doa.
Ya, lain orang mereka makan, tetapi kami pakai waktu itu untuk doa. And so anak kecil juga, semua orang tadi pelayanan, kami pergi ke aula besar dan kami mulai berdoa untuk banyak situasi seluruh dunia. Ya, dan kami tidak harus masak untuk 900 orang. So ini banyak makanan ya setiap bulan, setiap jemaat seperti itu satu kali tidak makan. So ini banyak uang ya, kami tidak pakai juga. Kami tidak kembalikan uang itu ke pelayanan, tapi kami pakai uang itu untuk bantu banyak orang di keliling tempat kami. Banyak orang miskin atau orang tidak bisa beli obat. Ya, banyak kali kalau orang miskin pergi ke rumah sakit di Kalimantan dan mereka tanya dulu di sana di rumah sakit, ada uang? Kalau ada uang silakan masuk. Tidak ada uang, pulang. So banyak situasi dari orang karena mereka tidak ada uang, ya situasi mereka lebih susah dan tidak banyak orang meninggal. Ya, contoh berapa minggu lalu sebelum saya datang ke sini ada walaupun saya di sini ada foto, mereka kirim foto dari satu perempuan, satu orang tua, dan kaki dia sudah lebih jelek, dia ada diabetes dan kaki dia sudah hitam, sudah mati. Dia perlu amputasi. Dia perlu amputasi, perlu 20 juta. Tidak ada. So kalau dia pulang pasti dia mati. So saya dengar itu ya, ada orang tua seperti itu, dia perlu amputasi dan bisa tolong. Saya bilang pasti, kalau saya dengar itu dan pasti kami bisa tolong. Saya tidak ada uang untuk itu, tapi puji Tuhan kami tidak makan hari jemaat, kami bisa tolong dia sekarang pakai uang itu. Dan anak tahu ya, mereka tidak makan sekarang. Semua anak di sana suka makanan. Suka makanan. Kalau mereka tidak boleh makan, pusing sekali untuk mereka ya. Tetapi baik mereka belajar. Oke, kamu tidak makan sekarang, kita pakai waktu itu sekarang untuk doa dan juga kita bantu orang miskin lain. Ya, so karena kamu tidak makan sekarang, kita bisa bantu orang miskin, bisa bantu ibu sekarang seperti itu. Baik sekali mereka belajar itu. Saya selalu bilang jangan pernah lupa kamu dari mana. Dulu ada 1 piring mungkin kamu ada setiap hari. Ada berapa anak berapa anak datang ke rumah kami, ke pelayanan kami dan mereka sudah tidak ada makanan untuk 2-3 hari. Tidak ada. Ya, so baik mereka belajar, tidak lupa hal-hal itu. So sekarang kita sudah baca Lukas 8 ya, 43 sampai 48 dari ibu itu. Ibu dia sakit 12 tahun dan dia datang kepada Yesus ya. Dia datang kepada Yesus dan dia pikir kalau dia bisa sentuh dia satu kali dan pasti dia bisa sembuh. Ya, dia tahu itu. So dia pergi ke sana ya dan dia sentuh Yesus dan dia sembuhkan ya. Dia sudah sembuh. Tapi Yesus dia bilang kepada dia, atau dia bilang, ada banyak murid dia keliling dia, banyak lain orang keliling dia ya dengan ibu itu, dan Yesus dia bilang, siapa yang menjamah aku? Siapa menjamah aku? Dia bilang, saya sudah baca hal itu sudah banyak kali, tetapi satu kali saya pikir, kenapa Yesus bilang itu? Kenapa Yesus bilang siapa yang menjamah aku? Seperti dia tidak tahu. Dia pasti tahu, dia Allah kita, dia Tuhan kita, dia tahu semua hal itu. So dia sudah tahu. So saya sudah buat konklusi, oke, dia tahu. So kenapa dia bilang itu? Bukan untuk dia, tetapi untuk semua lain orang. Dia mau semua orang murid-murid dia dan semua lain orang berdiri dan keliling dia. Dia mau mereka belajar sekarang dari situasi itu. Karena ibu itu datang sekarang, dia sudah tahu itu. Dia datang dengan saksian dia. Ini risiko besar untuk ibu bawa saksian dia sekarang. Karena dia sudah 12 tahun sakit. Ya, dalam hukum itu dia tidak boleh datang ke sana. Dia tidak boleh di antara mereka semua. Dia tidak boleh. So, Yesus dia mau mereka semua dengar sekarang. Ini sebab dia bilang, siapa menjamah aku? Siapa sentuh aku? Dan ibu dia datang dan dia takut sekali, ini bilang dia takut sekali karena dia tahu ini risiko besar. Kalau dia kasih saksian sekarang kepada semua orang, mungkin ada masalah besar datang.
So dia takut sekali, dia datang kepada Tuhan dan dia kasih saksian dia. Dan semua orang dengar sekarang. Dan dia bilang, saya sudah 12 tahun sakit. Dan semua orang, ini tidak bilang di sini ya, tetapi saya percaya ini seperti itu. Semua orang mereka heran dengan cerita itu. Dia sudah 12 tahun seperti itu dan dia di sini, dia tidak boleh. Karena hukum ini bilang itu dia tidak boleh. Dan dia bilang sekarang dari saksian, dia sentuh Yesus juga. What? Dia tidak boleh itu juga. Wah, ini susah sekali karena hukum ini bilang di Imamat pasal 15 ayat 19, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelahan dan lelahannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. So, jadi mereka harus dikarantina. Dia tidak boleh bersama dengan mereka. Dia harus dikarantina. Yesus juga, karena dia sudah sentuh Yesus, dia juga harus dikarantina. Semua orang tahu itu, ini hukum. Tapi saya mau tanya saudara-saudari sekarang, Yesus dia ikut itu? Dia pergi, Yesus dia pergi ke karantina? Tidak ya. Ini bilang dia tidak ke karantina. Dia pergi waktu selesai itu dan dia pergi ke rumah dari Yair, ya, dan dia sentuh orang mati. Dia sembuhkan dia bangkitkan dia, tetapi dulu dia mati. Juga tidak boleh dari hukum. Artinya begini ya, dia bilang ada peraturan, ada hukum, betul, harus ikut itu. Tetapi di sini ada saudara kita, dia sakit sekali. Kita harus peduli dia, harus sembuhkan dia, harus tolong dia. Ada peraturan betul, tetapi harus bantu mereka. Ini sebab dia marah dengan orang Farisea dan Sadusea yang mereka bilang, ya 6 hari ada untuk bisa sembuhkan orang, tetapi Sabat tidak boleh. Dan Yesus dia bilang, kamu semua hipokrit. Ya, ini penting karena kalau ada binatang kamu jatuh dalam sumur, ya kamu tolong dia untuk keluarkan dia juga. Sekarang ada saudara kita dia sakit. Ini prioritas dari hukum, dia bilang. Prioritas ini harus bantu dia. Nah, untuk kita ini sama seperti itu. Kita juga ada tanggung jawab, ada hukum, ada peraturan dari pemerintah, dari lain. Setiap rumah tangga ada peraturan, setiap yayasan ada setiap gereja, setiap kampung, setiap suku, setiap negara ada peraturan. Kita harus ikut. Tapi kalau hukum bilang ya harus seperti ini, tetapi ada orang mereka sakit atau hampir mati, nah kita pasti harus bantu mereka daripada ikut hukum atau peraturan. Sama untuk kita, harus. Lukas pasal 5 ayat 12-13. Ini yang terakhir. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus menggulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. So dia sudah sembuh, puji Tuhan, baik sekali. Tetapi dia orang kusta ya, orang kusta, penderita kusta, dan dia tidak ada hak, dia najis, dia kotor, dia bau. Dan orang mereka melempari dia dengan batu kalau mereka dekat orang. Tidak boleh dekat orang. So mereka benci orang dan tidak mau bantu orang seperti itu karena mereka najis, mereka kotor, mereka harus di karantina ya, tidak boleh bersama dengan mereka. Pergi dari sini, mereka bilang jangan mendekat.
Risiko besar, tetapi Yesus, saya tidak baca di sini dari hal itu. Yesus dia tidak bilang kepada dia, oke, stop, berhenti, ya jangan dekat saya, karena ya harus ada 6 kaki di antara ya, hati-hati, tidak datang. Tetapi Yesus dia bilang, orang bilang kepada Yesus, kalau Tuhan mau, ya Tuhan Yesus dia bilang saya mau, dan dia pergi kepada dia dan sentuh dia, sembuhkan dia. Dia mau. Ini tidak dalam hukum, dalam hak itu, dalam hukum itu dia tidak boleh sentuh orang seperti itu. Lagi, kita harus peduli orang seperti itu, seperti Yesus. Dia kasih contoh sangat baik untuk kepada kita. Ya, dia ada hak juga, dia ada hukum, artinya hukum, ada peraturan-peraturan juga. Dia ikut itu juga, tetapi kalau dia lihat ada orang seperti itu, dia tidak pikir untuk hukum atau untuk peraturan, dia pikir untuk orang dia. Untuk bantu saudara kita. Dan saya sedih sekali kalau saya lihat berapa orang sekarang juga, ya mereka takut sekali karena ada COVID atau lain hal-hal, mereka tidak mau bersama dengan orang lagi. Jangan datang, jangan dekat, jangan, takut sekali. Waduh. Tetapi ada orang seperti dia di sini juga, cukup di San Francisco juga, cukup seluruh dunia ada orang seperti itu. Ada risiko untuk ikut Tuhan? Ada, selalu ada. Saya masih ingat ada berapa anak datang ke pelayanan, berapa tahun lalu ada 4 anak tiba. Kotor sekali, liar sekali, ayo. Susah, ada satu cewek dia umur 7. Kotor sekali, kalau lihat tangan dia lebih hitam semua hitam. Saya masih ingat berapa tahun dari waktu itu saya pergi ke kampung dan saya kasih mereka sabun untuk mandi. Dan kami pergi ke sungai dan saya pikir mereka semua hitam. Ini biasa, tetapi ketika saya pakai sabun untuk bersih mereka dan ini tidak hitam, ini warna coklat saja. Wah, pertama kali mereka ada sabun. Ya, so 4 anak itu mereka tiba di pelayanan kami dan mereka kotor sekali, liar sekali. Waduh, susah untuk lihat mereka ya, dan bau sekali juga. Tetapi saya sedih sekali untuk mereka ya. Ada satu cewek umur 7, dia ada banyak rambut ya, banyak rambut. Tetapi saya lihat dia, apa itu? Saya lihat semua rambut dia ini seperti goyang. Ini karena ada banyak kutu dalam dia, penuh dengan kutu. Wah, saya sedih sekali dengan dia karena ini penuh dengan kutu. Dan dia ini semua buka, ada luka semua dalam kepala dia karena itu semua. Wah, saya sedih sekali. Saya pergi kepada dia dan kasih dia peluk besar juga. Dan saya bilang selamat datang ke pelayanan kami. Dan banyak orang ya ketika lain orang sudah kasih dia mandi dan lain orang dari pelayanan bilang Bapak tidak takut, ada banyak kutu juga ya limpat ke Bapak. Saya bilang well ya kalau ada tidak apa-apa. Banyak kali saya sudah ada kutu dari anak itu dan scabies dan semua lain hal-hal itu banyak kali ya. Saya tidak takut untuk itu. Saya tahu cewek itu ya anak itu dia tidak pernah lupa peluk pertama dari orang peduli dia. Dia belum pernah terima itu dari orang tua. Belum pernah. Dia pasti tidak pernah lupa itu. Dan kalau saya terima kutu dari dia, so what? Yesus dia pergi ke kayu salib untuk saya, untuk kita. Dia kasih hidup dia untuk kita. Karena dia mengasihi kita. Dan sekarang dia bilang silakan. Saya kasih semua hal-hal kamu perlu sekarang untuk juga ya mengasihi mereka, bantu mereka, pergilah kepada mereka, bantu mereka. Nah, kita semua ada tanggung jawab untuk itu sekarang. Bukan orang misionaris saja atau pendeta atau pemimpin dari pelayanan atau hal itu. Semua orang Kristen. Kalau kamu masih kecil atau muda atau sudah tua, tidak apa-apa. Kita semua ada tanggung jawab. Yesus dia kasih kita contoh sangat baik. Dan kita harus ikut contoh dia. Harus taat dia. Harus senyum. Harus penuh dengan terang dari dia di dunia ini. Dunia ini perlu itu sekarang. Seluruh dunia
Ya di sini di California juga, waduh sedih sekali untuk lihat situasi kondisi dari banyak orang di sini sekarang. Mereka pikir tidak ada harapan lagi. Ada. Dengan Yesus selalu ada. Dia tinggal dalam kita, Bapak Ibu, dengan saya, kita semua. Dan kita harus pergilah dengan senyum, dengan sukacita untuk bantu orang. Ya, daripada takut, dan hal-hal itu penting. Amin semuanya. So risiko ada, ya penting kita pakai hikmat. Saya tidak bilang jangan pakai peraturan lagi, jangan pergi sekarang dan bilang Pak Roni bilang tidak harus ikut semua peraturan. Saya tidak bilang itu. Saya bilang kita harus pakai hikmat sekarang. Ya, harus pakai hikmat. Masih ada COVID, masih ada situasi susah di seluruh dunia. Ini tidak artinya kita seperti orang liar. Kita perlu hikmat juga. Tetapi kita juga harus mengerti hati Yesus. Ya, dia peduli mengasihi semua orang dunia, orang manusia. Dan dia mau kita juga ada hati sama seperti itu untuk semua orang. Yesus dia kembali suatu hari lagi. Kita sudah tahu itu. Tapi kita harus bersiap untuk itu. Ya, kami ada satu gambar besar di pelayanan kami juga. Yesus dia kembali, tidak lama dia kembali lagi. Sudah siap. Kita harus siap untuk itu. Tetapi kita harus siapkan lain orang juga. Bantu mereka untuk tahu Yesus kembali. Ada banyak orang mereka tidak tahu dia sudah datang pertama kali. So ini penting mereka harus tahu itu dulu. Ya, kita tahu kalau kita meninggal kita pergi ke surga bersama dengan dia. Wah, saya mau dia cepat datang, tetapi saya mengerti kenapa dia belum datang, karena dia masih mau, banyak lain orang masih hilang mau bertemu dia juga sebelum dia kembali lagi. Dan kita harus tolong mereka, amin. Nah, saya tidak tahu siapa Bapak Ibu, tetapi saya atau gereja di sini 2 kali saya pikir bertemu kalian, tetapi pasti kalian sudah mulai dengan banyak pelayanan dan hal itu. Terima kasih banyak untuk doa dari kalian untuk pelayanan kami juga. Terima kasih untuk finansial juga dari kalian. Ini luar biasa. Terima kasih untuk itu. Tetapi jangan pernah pikir, oh sudah cukup semua ya. Karena ada situasi sekarang lebih susah di luar. Tuhan dia berkat kita dengan cukup tiap hari. Makanan dan semua lain hal-hal, barang-barang ya semua. Ini punya dia semua. Dia berkat kita boleh pinjam itu sebentar saja. Ya, sampai kita tidak nafas lagi. Istri pertama saya dia sudah meninggal umur 31 tahun. Waktu dia meninggal saya umur 31 juga. Ya, dia meninggal. Saya tidak tahu dia meninggal hari itu. Ketika saya pulang dari kerja dan dia meninggal. Waduh, nah saya pikir berapa lama saya masih ada juga. 10 tahun, 50 tahun. Ya, kamu tanya semua orang tua sekarang kalau mereka sudah 80, 90, 100 tahun. Tanya mereka bagaimana hidup kamu, sudah cepat selesai? Sudah cepat selesai itu. So artinya kita harus pakai setiap hari. Jangan buang waktu. Jangan buang barang-barang atau uang atau makanan atau hal-hal itu. Jangan buang itu. Kita harus pakai hikmat dan pakai itu dengan hikmat itu semua. Ya, dan tanya Tuhan selalu bagaimana kita bisa terima kasih untuk itu, bersyukur dia untuk itu, tetapi juga terima kasih ada cukup dan ada tambah lagi untuk bisa bantu banyak orang. So terima kasih Tuhan. Amin semuanya. Yesus, terima kasih banyak untuk bantu kami hari ini lagi untuk belajar dari firman Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau peduli kami semua, Engkau tahu semua saudara kami di sini Bapa, setiap orang Bapa terima kasih. Tolong kami Bapa untuk selalu taat Engkau, ikut rencana Engkau. Kami tahu ada peraturan, kami tahu ada hukum Tuhan, tetapi kami tahu kadang-kadang Tuhan ada situasi datang dan kami harus kasih prioritas kepada orang sakit, orang susah, orang perlu tolong dari kami Tuhan. Terima kasih banyak untuk contoh Engkau Yesus. Ini luar biasa untuk bantu kami dengan itu. Bantu kami Yesus sekarang ketika mau pulang Tuhan Yesus, kami mau
Engkau kasih kami banyak kesempatan tiap hari, Yesus, untuk bisa berkat orang dengan contoh dari Engkau, Yesus. Terima kasih untuk peduli kami semua dan semua orang manusia. Dalam nama Engkau, Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Semuanya terima kasih. Ada banyak barang-barang di belakang newsletter ini gratis untuk orang bisa pakai. Juga ada buku untuk bisa berkat orang dengan itu, dengan film juga. Dan banyak anak ya perlu banyak sponsor. Saya masih cari banyak sponsor untuk mereka. Kalau mau sponsor anak, silakan bisa ambil kartu ini dengan anak itu, tapi harus tulis itu untuk saya. Ya, so harus kasih yang ini kepada saya dan ibu bapa bisa ambil itu. Kalau mau sponsor banyak anak, boleh juga 5, 10, 20, terserah ya. Tapi bisa tulis itu semua di belakang itu, tidak harus satu persatu ya. Dan bisa ambil semua kartu dari semua anak mau sponsor. Kalau mau sponsor istri dan saya juga silakan, boleh juga, tapi harus tulis ini juga dan bisa ambil itu juga. Ya, istri saya tidak, dia tinggal di Australia sudah 5 tahun karena dia ada istri kedua ya. Dia sudah 5 tahun sakit ya, dia ada burnout dan dia kembali ke Australia dan sekarang dia bersama dengan anak saya. Saya ada 4 anak dan 5 cucu, so mereka selalu bersama. Dia sudah sembuh sekarang, tetapi dia suka tinggal di sana sekarang. So saya tinggal di Kalimantan, dia tinggal di Australia. Tapi saya belum bisa pulang untuk 2,5 tahun karena COVID. Ya, saya orang Australia, ada paspor Australia, tetapi batas dari Australia tutup untuk orang Australia juga. So, saya tidak bisa pulang. Saya bisa pergi ke Belanda, bisa ke Singapura, tetapi tidak bisa pulang ke negara saya. Sekarang bisa, bulan lalu mereka bilang ini sudah buka, tetapi karena saya sudah pesan tiket untuk semua hal itu, saya bilang oke, bulan Juni tanggal 1 saya pulang ke istri dan bisa peluk dia lagi. Haleluya. Ya. So, tapi ini sudah 3 tahun. Kalau bulan Juni sudah 3 tahun saya tidak bertemu dia. Sekarang saya masih pakai WhatsApp dan kirim cium kepada dia dengan WhatsApp dan hal-hal itu. So, Tuhan berkat. Kalau ibu bapa mau datang ke pelayanan kami, silakan. Kami selalu perlu orang untuk bantu. Bantu di sekolah kami, di klinik kami, di workshop kami, di kebun kami, ya, atau mau bantu dengan masak, atau bantu dengan banyak hal-hal. Pak Tony dan Ibu Rosemary. 1000 kali saya bisa pakai Rosemary, and mereka pergi bulan Oktober, and kalau mau ikut mereka silakan bisa ikut. Kalau tidak nakal ya, kalau nakal kami tidak mau terima. God bless you. Ya, sekali lagi kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Roni yang telah share pelayanannya yang begitu luar biasa, begitu menarik. Sekali lagi dia juga mengundang kita, bagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada terbeban ke sana bisa kontak Pak Tony, ikut ya nunut aja ke sana gitu ya, untuk melihat. Biasanya pergi sana berapa lama Pak? 2 minggu ya. Jadi saudara, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan semuanya. Kita mau nyanyi dulu pujian kita 326. 326. Bait pertama diselesaikan, nanti bait kedua persembahannya akan dijalankan. Jadikan aku saluran berkat di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus.
dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Baik, kedua saudara, beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Katakan, jadikanlah aku, jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Oke. Musik tetap mengiringi sebelum kita masuk dalam doa. Jadi nyanyian ini mengingatkan pada kita, menjadikan kita saluran berkat, ya. Menjadikan kita saluran berkat. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan pada Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini Tuhan bisa pakai untuk memperluas kerajaan Allah, memperluas pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, untuk share pelayanan yang ada di Kalimantan. Sekali lagi kami doakan buat Pendeta Roni, beserta tim, beserta 900 orang yang ada di sana. Kami doakan mereka Tuhan, agar Tuhan tetap memelihara mereka, Tuhan tetap menjaga mereka, memberikan semangat pelayanan, cinta kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik keadaan sehat maupun keadaan yang tidak menyenangkan seperti COVID sekarang ini. Sekali lagi kami juga tetap doakan untuk Pendeta Roni yang mungkin akan menjalani perjalanan pelayanannya ke tempat-tempat lain, ke gereja-gereja lain. Biarlah Tuhan dimanapun dia berada, Tuhan boleh jadikan dia berkat buat orang lain dan tetap pelihara kesehatan dia Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami persembahkan dan berkati kami semuanya Tuhan, baik pekerjaan kami, demikian juga kesehatan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Katakan amin. Dipersilakan duduk kembali saudara. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara kita sampai hari ini. Kedua, kita berterima kasih pada Pendeta Roni. Sekali lagi kita sambut dengan tepuk tangan buat beliau ya. Kita doakan untuk semua perjalanan pelayanan dia, istrinya juga yang ada di Australia saat ini. Demikian juga untuk program-program dia untuk selanjutnya. Di belakang sana ada meja tersedia foto-foto saudara pelayanan Pendeta Roni ya. Tadi sudah di-sharekan kalau saudara terbeban untuk memberi kedukungan untuk anak di sana ya. Kalau nggak salah 1 bulan dia ada tentukan berapa, mungkin cukup saudara puasa 1 hari bisa untuk memberikan untuk 1 orang, mungkin bisa gitu ya. Jadikan aku saluran berkat seperti puji-pujian yang tadi kita nyanyikan bersama gitu ya. Kemudian saya juga terima kasih pada Bapak Pendeta Tony sama Ibu ya, sama Pak Roni ya, yang mengantarkan Pak Roni sampai ke tempat ini ya. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga untuk pelayanannya. Dan hari ini dari semuanya ada teman-teman kita yang baru ya, yang baru pertama datang ya. Kita sambut semuanya teman-teman yang baru. Ada ya, ada Ibu Lydia ya. Ya, selamat datang Ibu ya. Mari kita tepuk tangan ya. Kiranya Ibu boleh
mendapatkan berkat melalui pelayanan kita di sini ya. Dan kalau Tuhan izinkan bisa minggu-minggu depan juga tetap boleh datang ke sini ya. Dan teman-teman kita yang lain, ya selamat datang ya. Ya, Tuhan memberkati kalian juga ya. Saudara, kita setiap Selasa ada persekutuan doa melalui Zoom meeting ya. Saya undang semuanya. Kalau saudara merindukan terbeban untuk berdoa dan belajar firman Tuhan bersama 1 jam, Selasa jam 7.30 kita boleh doa bersama dan belajar firman Tuhan bersama. Pelayanan virtual karena ada beberapa teman yang selama 2 tahun kita melayani melalui internet, mereka maunya kita lanjutkan, tapi kita nggak bisa langsung live gitu ya. Bukan nggak bisa, ya kita kekurangan orang untuk live langsung, tapi kita ada menyampaikannya berupa tunda. Jadi tunda 1 minggu. Jadi kayak tadi yang disampaikan oleh Bapak Roni, minggu depan mereka akan lihat di YouTube jam 11 pagi. Ya, jadi mereka di rumah juga bisa dapatkan berkat Tuhan. Jadi kita bersyukur untuk kita bisa melayani baik di gereja maupun di rumah ataupun di mana saja ya. Kita juga berdoa mohon didoakan untuk pelayanan gereja tanggal 15 April pada Jumat Agung ya, ada acara di Silver ya, perayaan peringatan Jumat Agung. Biarlah kalau saudara mau hadir silakan jam 7.30 malam ya. Dan hari Minggu di tempat kita ini kita akan memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan. Mari kita bersama-sama menyambut semuanya ini dengan penuh kemenangan. Sekali lagi saya mengajak kita bangkit berdiri, saudara. Ya, kita akan nyanyikan doksologi, kemudian terima berkat Tuhan. Saya mau undang nanti pendeta Tony Lolong yang menyampaikan berkat Tuhan. Lalu kita akan nyanyikan Amen Song dan kita akan doa teduh. Ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Dipersilakan Pak. Di sini. Heavenly Father God, we thank you for giving us this privilege to worship. And Lord, may we go with this blessing, God. May God bless you on your going out and your coming in. God bless you as you sit, as you rise up, and as you lay down. God bless you in your work. God bless you in your study. And just God bless you with whatever you find your hands to do, God. And the Lord be with you. Go with His peace and the power of His Holy Spirit. Let the love of Jesus be with you, that you may share His love to whoever God brings your way. In Jesus' name, amen. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali saat teduh sejenak.
naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, saya undang semuanya boleh ke belakang. Saudara bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Roni, dan kalau saudara terbeban untuk semua, saudara bisa tanyakan semua informasi. Setelah itu saudara akan diundang ke bawah ke kafetarium, kita akan minum teh bersama gitu.